Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel GKY Peak bersama saya di segmen Faith Q&A. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi hari ini dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Teman-teman, pernah tidak sih kalian lagi diam sendirian terus tiba-tiba mikir, kalau Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu maha baik, kenapa ya dunia kita isinya berantakan banget? Coba kita lihat sekeliling kita. Ada bencana alam, ada ketidakadilan sosial, ada penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan kejahatan terjadi di mana-mana. Pertanyaan ini mungkin sering banget mampir di kepala kita, atau bahkan jadi alasan kenapa banyak orang di luar sana sulit percaya sama Tuhan. Mereka berpikir, kalau Tuhan ada, harusnya penderitaan tidak ada dong. Sebenarnya wajar banget kalau kita bingung dan bertanya-tanya seperti itu. Tapi mari kita coba lihat masalah ini bukan dari opini kita sendiri, melainkan dari kacamata Alkitab. Jadi begini ceritanya. Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa pada mulanya saat Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya itu baik. Bahkan Tuhan sendiri bilang, sungguh amat baik. Pada saat penciptaan, tidak ada penderitaan, tidak ada kekacauan, dan relasi manusia dengan Tuhan itu sangat indah. Tapi masalahnya dimulai ketika dosa masuk ke dalam dunia lewat ketidaktaatan manusia pertama. Ingat ya teman-teman, dalam perspektif iman Kristen, dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat seperti mencuri atau berbohong saja. Tapi dosa adalah sebuah pemberontakan. Status manusia yang ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan melawan sang sumber kehidupan. Dalam teologi Reformed, kita sering menyebut momen ini sebagai kejatuhan manusia. Akibat dosa inilah tatanan dunia jadi rusak, hubungan manusia dengan Tuhan terputus, hubungan manusia dengan sesama jadi penuh konflik, bahkan alam semesta pun ikut menanggung akibatnya. Jadi kalau kita lihat dunia sekarang kacau, itu bukan karena Tuhan itu jahat atau Tuhan tidak peduli. Tapi itu adalah bukti nyata bahwa dosa itu daya rusaknya luar biasa. Kita hidup di dunia yang sudah retak, dunia yang sedang mengerang kesakitan karena konsekuensi dari dosa kita sendiri. Mungkin teman-teman bertanya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak langsung hilangkan saja semua kejahatan itu sekarang juga? Disinilah kita perlu hati-hati. Kalau Tuhan harus menghukum semua kejahatan dan dosa saat ini juga, tanpa sisa, maka pertanyaannya, siapa dari kita yang bisa selamat? Bukankah kita semua juga manusia berdosa? Tapi puji Tuhan, justru disinilah letak kebaikan Tuhan yang melampaui akal manusia yang terbatas. Tuhan tidak membereskan kekacauan ini dari jauh dengan memusnahkan kita, tapi Dia masuk ke dalam kekacauan itu. Melalui Yesus Kristus, Tuhan merasakan apa itu dikhianati, apa itu sakit fisik, dan apa itu ketidakadilan. Puncaknya ada di kayu salib. Di salib itulah Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa supaya kita yang percaya tidak harus menanggung hukuman kekal. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti Dia meniadakan semua masalah sekarang juga, tapi Dia memberikan jalan keluar dari masalah terbesar kita, yaitu dosa. Terus, kenapa sekarang masih ada penderitaan? Teman-teman, kita sekarang hidup di masa yang sering disebut already but not yet. Artinya, kita sudah diselamatkan. Kerajaan Allah sudah datang, tapi pemulihan dunia ini belum sempurna. Tuhan berjanji suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk memulihkan langit dan bumi yang baru. Di saat itulah Dia akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan. Tapi sampai hari itu tiba, Tuhan mengizinkan kita ada di tengah dunia yang kacau ini. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan terus ada? Supaya kita tidak terlalu nyaman dengan dunia ini. Kekacauan dunia ini justru harusnya mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di sini. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjadi garam dan terang, membawa damai di tengah kekacauan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah dengan keadaan dunia atau sedang mengalami ketidakadilan, ingatlah bahwa Tuhan itu tetap baik. Dia berdaulat penuh dan Dia sedang menenun segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Penderitaan ini sifatnya sementara, tapi kemuliaan yang Tuhan siapkan itu sifatnya kekal. Semoga sharing singkat ini bisa menjawab keraguan teman-teman dan menguatkan iman kita semua ya. Kalau kalian merasa video ini memberkati dan membuka wawasan baru,
Jangan lupa untuk klik tombol like dan coba tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu pertanyaan kalian akan kita bahas di video selanjutnya. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel GKY PIK serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten rohani yang membangun iman lainnya. Boleh juga loh bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi butuh penguatan. Terima kasih sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.